Perkenalkan, saya Gusti Agung Tristasya Ayu Ningtyas dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang tentang penelitian kami. Pada tahun 2019, seluruh dunia digegerkan dengan adanya virus yang penularan dan penyebarannya sangat begitu cepat. Virus ini dikenal dengan nama virus corona atau SARS-CoV-2 dan penyakitnya disebut dengan COVID-19. Virus ini menyebabkan beberapa penyakit seperti gangguan pada sistem pernapasan, infeksi berat pada paru-paru, dan menimbulkan kematian. Virus ini tak hanya menyerang pada lansia, melainkan juga menyerang pada bayi, anak-anak, orang dewasa, ibu hamil, ibu menyusui, dan lain sebagainya. Virus ini bisa menyerang siapa saja dan pada saat yang tidak dapat diketahui. Awalnya, COVID-19 menggemparkan Wuhan, Cina, dan membuat seluruh dunia berstatus waspada. Namun, pada bulan Maret 2020, virus ini telah terdeteksi masuk ke Indonesia. Setelah masuk ke Indonesia, virus ini menyebar sangat begitu cepatnya ke seluruh Indonesia. Maka tak jarang daerah-daerah melaksanakan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. PSBB ini dianggap mampu mempercepat penanggulangan sekaligus pencegahan penyebaran virus corona yang semakin meluas di Indonesia. Dan PSBB ini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona yang telah mana tertuang di dalam aturan PMK nomor 9 tahun 2020. Kota Tegal dan Bandung adalah kedua kota yang juga melaksanakan kebijakan PSBB. Kedua kota ini melaksanakan PSBB di waktu yang hampir berdekatan. Kota Bandung pada tanggal 22 April 2020 dan Kota Tegal pada tanggal 23 April 2020. Saat ini, PSBB Kota Tegal telah berakhir dan kota ini dinilai mampu melaksanakan PSBB dengan baik karena tidak ada penambahan pasien positif corona di daerahnya. Sedangkan untuk Kota Bandung masih melaksanakan PSBB karena masih adanya peningkatan pasien positif COVID-19 di daerahnya. Oleh karena itu, kami menyajikan data untuk mengetahui bagaimana pergerakan kasus COVID-19 di Kota Tegal dan Bandung, serta bagaimana perbedaan jumlah data kasus positif COVID-19 sebelum dan selama penerapan PSBB di Kota Tegal dan Bandung. Sehingga dapat diketahui mengapa PSBB Kota Bandung masih terus dilaksanakan, sedangkan PSBB Kota Tegal telah berakhir dan berhasil dilaksanakan. Oleh karena latar belakang tersebut, kelompok kami mengambil rumusan masalah yang pertama, bagaimana pergerakan grafik kasus positif corona sebelum dan sesudah PSBB pada kedua kota tersebut. Yang kedua, apakah ada perbedaan yang cukup signifikan pada jumlah pasien positif corona sebelum dan sesudah adanya PSBB di kedua kota tersebut. Perkenalkan, nama saya Exlintang Dwi Cahyo. Di sini saya akan menjelaskan seberapa penting kita melakukan uji penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana pergerakan grafik kasus positif corona sebelum dan sesudah PSBB pada kedua kota tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana perbedaan jumlah pasien positif corona sebelum dan sesudah adanya PSBB di kedua kota tersebut. Penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana kebijakan PSBB dalam menekan angka penyebaran wabah COVID-19 yang akan dijelaskan menggunakan ilmu statistika. Penelitian ini juga nantinya dapat digunakan untuk pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk dapat menekan angka penyebaran wabah COVID-19. Nama saya Nanda Saskia Putri, NIM D011980. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan yang telah teman-teman saya berikan. Nah, pada kali ini saya akan membahas bagaimana kami menjawab rumusan masalah yang kedua tentang apakah ada pengaruh yang cukup signifikan pada kasus positif corona pada saat sebelum dan sesudah adanya PSBB pada kedua kota, yaitu Kota Tegal dan Kota Bandung. Cara kami menjawab rumusan masalah yang kedua itu dengan menggunakan statistik inferensial. Statistik inferensial yang kami gunakan yaitu t-test. Lebih tepatnya yaitu Para to Sample for Means. Jadi t-test jenis ini biasanya digunakan untuk melihat suatu fenomena sebelum dan sesudah adanya fenomena tersebut. Nah, pada kasus kami itu kami melihat waktu di mana sebelum adanya PSBB dan setelah adanya kebijakan PSBB. Nah, pada layar sudah terlihat jelas bahwa
kami telah menghimpun data pada saat sebelum dan sesudah adanya PSBB. Nah, kami olah data tersebut sehingga menghasilkan hasil yang seperti ini. Ada 3 fokus perhatian kita, yaitu tentang T-stat, P2TEL, dan T-critical to tell. Nah, sebelum lebih jauh, sebenarnya T-critical to tell itu bisa dikatakan sebagai T-crit atau T-table. Nah, T-stat ini bisa dikatakan sebagai T-hitung. Nah, kita masuk ke Kota Tegal dahulu. Nah, kita menggunakan uji T berpasangan. Nah, di sini kita bandingkan T-stat sama T-critical to tell itu nilainya lebih besar mana. Nah, ternyata T-critical itu nilainya jauh lebih besar. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah PSBB di Kota Tegal. Ada taraf signifikansi 0,05. Nah, pengambilan kesimpulan juga bisa melalui dengan P2TEL. Nah, P2TEL itu kan nilainya 0,072. Nah, kita bandingkan dengan nilai 0,05. Nah, ternyata P2TEL nilainya jauh lebih besar. Nah, kalau dari situ kita bisa simpulkan bahwa ketika P2TEL jauh lebih besar nilainya, maka kita bisa simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah adanya PSBB di Kota Tegal pada taraf signifikansi 0,05. Nah, kita masuk ke Kota Bandung. Di Kota Bandung, kita lihat T-statnya sama T-critical to tell. Nah, ternyata T-statnya kan negatif 15,4. Nah, T-critnya 2,13. Nah, ternyata T-critnya itu kan nilainya jauh lebih besar ya. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah PSBB di Kota Bandung pada taraf signifikansi 0,05. Nah, simpulan kedua bisa juga kita lihat dari P2TEL-nya dibandingkan dengan nilai 0,05. Nah, P2TEL-nya kan nilainya 1,33. Kita bandingkan dengan 0,05. Ternyata P2TEL-nya nilainya jauh lebih besar. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah PSBB di Kota Bandung pada taraf signifikansi 0,05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagas dengan NIM D011975. Saya akan menjelaskan mengenai grafik garis dari pengaruh PSBB terhadap kasus positif COVID-19 di Kota Tegal dan Kota Bandung. Melihat dari data yang disajikan pada grafik di atas, dapat diketahui jika kasus positif virus corona di Kota Tegal masih meningkat di masa awal sebelum penerapan kebijakan PSBB yang mencapai titik tertinggi yaitu sebanyak 6 kasus. Namun mulai dari hari ke-14, kasus mulai turun. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh masyarakat yang sudah beradaptasi dengan kebijakan pemerintah dengan mencegah penyebaran virus corona. Selain itu, penanganan pasien yang cukup baik membuat kondisi Kota Tegal berangsur-angsur membaik meskipun ada beberapa yang dikabarkan meninggal dunia. Sejak penerapan PSBB di Kota Tegal, jumlah kasus positif virus corona tidak mengalami peningkatan. Seiring berjalannya waktu, kasus tersebut terus ditangani oleh pihak medis sebaik mungkin sampai di mana pasien terakhir dinyatakan sembuh dan tidak adanya tambahan kasus dalam beberapa hari. Nah, di sini Kota Tegal dinyatakan bahwa Kota Tegal sebagai zona hijau sampai sekarang. Untuk grafik kedua yaitu grafik pada Kota Bandung. Kota Bandung memulai penerapan kebijakan PSBB pada tanggal yang berdekatan dengan Kota Tegal yaitu tanggal 22 April 2020. Dari grafik di atas menunjukkan bahwa kurva terus naik dari hari ke hari. Kenaikan paling signifikan terjadi pada rentang hari ke-7 sampai ke-20 saat dilaksanakan kebijakan PSBB.
Ada berbagai aspek yang menjadi perhatian khusus dalam naiknya kasus dalam waktu yang bisa dibilang cukup singkat. Hasil ini sangat berbeda jauh dibandingkan Kota Tegal yang jumlah korbannya tidak mencapai puluhan orang. Dalam hal ini, kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan kondisi pada Kota Tegal dan Kota Bandung sendiri. Kota Bandung merupakan kota yang besar yang dengan kondisi demografi yang lebih besar dari Kota Tegal. Selain itu, biasanya kota besar seperti Bandung mempunyai mobilitas dan produktivitas yang tinggi sehingga membuat Kota Bandung sebagai kota yang sibuk dengan berbagai aktivitas yang sangat padat sehingga menyebabkan penyebaran virus ini begitu cepat. Selain faktor demografi, pemerintah juga dinilai kurang tanggap dengan menerapkan kebijakan yang tepat dalam memperlambat penyebaran virus ini sebelum adanya PSBB. Pertambahan paling banyak terdapat pada minggu ketiga pada bulan April, tepatnya tanggal 14 sampai 21 April. Kenaikan jumlah kasus positif mencapai 57 orang. Setelah kebijakan PSBB diterapkan pada tanggal 22 April, penyebaran virus ini bisa ditekan meskipun jumlah kasusnya tetap bertambah dari hari ke hari. Paling tidak, upaya dengan adanya PSBB ini membuat kondisi Kota Bandung agar tidak bertambah buruk, mengingat virus ini akan terus ada dan semakin banyak sebelum ditemukan vaksin dari virus tersebut. Sampai saat ini, pemerintah Kota Bandung tetap menerapkan PSBB guna mengupayakan penekanan dalam menghadapi penyebaran virus corona. Terima kasih. Bersamaan dengan penelitian yang telah kami lakukan, kami menarik kesimpulan bahwasanya kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah Kota Tegal dan Bandung dapat dikatakan mampu menekan angka penyebaran COVID-19 di daerahnya masing-masing. Jika dilihat dari grafik perkembangan COVID-19 Kota Tegal, bahwasanya sejak adanya penerapan PSBB di Kota Tegal, jumlah kasus positif COVID-19 tidak mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu. Tim medis telah menangani pasien dengan sebaik mungkin sampai di mana pasien terakhir dinyatakan sembuh dan tidak adanya tambahan kasus baru lagi yang muncul dalam beberapa hari di Kota Tegal. Akhirnya dinyatakan bahwa Kota Tegal sebagai zona hijau sampai sekarang. Sedangkan Kota Bandung juga mengalami progres ke arah positif dalam perkembangannya menekan kasus positif COVID-19. Meskipun masih ada peningkatan pasien positif COVID-19, tetapi pemerintah Kota Bandung mampu menekan angka COVID-19 sehingga peningkatan pasien positifnya tidak terlalu drastis. Dalam pengujian titas, kami juga dapat menarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan selama penerapan PSBB di Kota Tegal pada taraf signifikansi 0,05. Begitu pula sama halnya dengan Kota Bandung. Oleh sebab itu, adanya kebijakan PSBB di Kota Tegal dan Bandung sangat berpengaruh terhadap penekanan COVID-19 di daerah tersebut. Meskipun pada akhirnya Kota Tegal lebih dahulu menyelesaikan masa PSBB-nya, hal itu dikarenakan adanya kondisi jumlah pasien positif COVID-19 di Kota Bandung yang lebih banyak daripada Kota Tegal sebelum dilaksanakannya kebijakan PSBB.